Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita melanjutkan lagi pembahasan kita dalam Al-Akhlaq lil Banin jilid 4 ini masuk kepada An-Nimroh Ar-Rabi'ata Asyara ya. Nomor 14 yaitu Qisasul Ulama. Qisasul Ulama, kisos itu dari kisoh, kisotun, kisotani, kisosun. Jadi kisah-kisah daripada al-ulama. Ya, ulama itu dari halim. Halimun, halimani, ulama. Jadi kisah-kisah tentang orang-orang yang pandai menahan diri. Awalan Ukiya anna hati tozayati ji'a bihi ilal hajjaj ya. Nah, diceritakan yaitu ada yang namanya Hatid Az-Zayyad. Hatid Az-Zayyad ini dihadapkan atau didatangkan atau dibawa menghadap kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Falamma dakhala alaihi, ketika dia masuk kepada Al-Hajjaj ini, qala anta Hatid, katanya. Apakah kamu Hatid? Engkau yang bernama Hatid. Anta Hatid? Qala na'am, ya, katanya. Sal amma badalaka, tanyakan apa yang Anda suka. Sal amma badalaka. Fa inni ahadtullaha indal maqami ala salasi hisolin. Karena aku janji kepada Allah ketika berdiri di hadapan makom Ibrahim atas 3 perkara. Ya. Fa ini ahadu, maka sesungguhnya aku berjanji Allah kepada Allah indal makom, ketika ada di makom Ibrahim ala salasi hisolin, yaitu dengan janji atas 3 perkara. In su'iltu la asduqanna wa inibtulitu la asbironna. Pertama, jika aku ditanya, aku akan menjawab. In su'iltu, jika aku ditanya, la asduqanna wa inibtulitu, dan jika aku mengalami cobaan, la asbirona, aku akan bersabar. Wa in upitu la askurona, dan kalau aku diberi keselamatan, aku akan bersyukur. Nah, ini janji daripada Hajjaj di hadapan makom Ibrahim. Pamataqulu fiyya. Hajjaj bertanya, apa pendapatmu mengenai diriku ini? Qala aqulu innaka min a'da'illahi fil ardi
Hatib menjawab, aku katakan sesungguhnya Anda termasuk musuh Allah di bumi. Innaka min a'da'illahi fil ardi tantahiku al maharima wa taqtulu bidonnati. Engkau melanggar larangan Allah dan membunuh dengan sangkaan. Qala, lalu Hajjaj berkata, fama taqulu fi amiril mu'minin. Apa pendapatmu tentang Amirul Mukminin? Yaitu Abdul Malik bin Marwan. Jadi Amirul Mukminin khalifah pada saat itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Qala, lalu Hatib menjawab lagi, aqulu innahu a'dhamu jurman minka. Aku katakan, ya, dia innahu sesungguhnya dia a'dhamu jurman, lebih besar dosanya minka daripadamu. Wa innama anta khoti'atun min khotoyahu. Sesungguhnya engkau itu adalah salah satu dosa-dosanya. Kola, nah, maka Hajjaj berkata, do'u alaihil adab, siksalah aku. Siksalah aku. Do'u alaihi al adab. Qala pantaha bihi al adabu ila an syukki qolahu al qasabu. Maka sampailah penyiksaan itu, ya, dengan dibelahkan kayu bambu. Pantaha bihi al adabu ila an syukiko, dibelahkan lahu al qasabu, bambu. Summa ja'alahu ala lahmihi, kemudian ditusukkan ke daging tubuhnya. Wasyadduhu bil jibali, lalu diikat dengan tali. Wasyadduhu bil hibali, lalu diikat dengan tali. Summa ja'alu yamudduna kosobatan. Lalu dibentangkan di atas kayu hingga bercerai-berai dengannya, dagingnya. Summa ja'alu yamudduna kosobatan. Hatta intahalulah mahu, sampai tercerai-berai dagingnya. Pama sami'uhu, lalu mereka tidak mendengarnya yaqulu syai'an, mengatakan sesuatu. Qala, kemudian faqila lil Hajjaj, diberitakan tentang Hajjaj ini, innahu fi akhiri romakin, bahwa Hajjaj ini, ya, dalam keadaan menjelang ajal. Ahriju parmu bihi pisuk,
Kemudian ya, Hajjaj berkata, keluarkan dia dan lemparkan ke pasar. Ahriju, keluarkan dia. Farmu, lemparkan dia pisuk di pasar. Qala Ja'far fa'ataituhu ana wa sahibun lahu. Ja'far berkata, kemudian aku bersama seorang temanku mendatanginya. Fakulna lahu, maka kami berkata kepadanya, hatitun alaka hajatun. Diberitakan kemudian Hatid dalam keadaan menjelang ajal itu berkata Hajjaj, ya, kemudian ditanyakan, Hatid, apakah kamu punya keperluan? Alaka hajatun. Qala syurbatu ma'in, yaitu minta seteguk air. Seteguk air, syurbatu ma'in. Fa'atauhu bisyarbatin. Lalu diberikan kepadanya satu tegukan, summa mata, kemudian meninggal. Wa kana Ibnu Saman asyarata sanatan rahmatullahi alaihi. Jadi waktu itu Hatid ini berusia 8 tahun. Semoga Allah merahmatinya. Nah, ini cerita tentang Hatid dan Hajjaj. Jadi Hatid Az-Zayyat ini dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saghabi. Nah, kemudian Hajjaj ini ya, berkata, apakah engkau bernama Hatid? Maka Hatid menjawab, iya. Jadi Hatid ini berjanji untuk di depan makom Ibrahim, ya, jika ditanya akan menjawab, jika mengalami cobaan akan bersabar, jika diberi keselamatan akan bersyukur. Nah, lalu Hajjaj ini berkata, bagaimana pendapatmu tentang diriku? Maka Hatid menjawab bahwa, kata Hatid, bahwa dia itu termasuk musuh Allah, ya, melanggar larangan Allah, membunuh dengan sangkaan. Ditanyakan tentang Amirul Mukminin, oh dia lebih besar dosanya. Karena dia, dan salah satu dosanya adalah kamu. Maka Hatid sama Hajjaj ini marah dan menyiksa Hatid. Dan itu dia ditusuk-tusuk dengan bambu, ya, sampai tercerai-berai. Sampai pada akhirnya meninggal. Cerita tentang bagaimana orang-orang yang menahan amarah yang itu di Hatid. Sanian, yang kedua, dakhala ala ba'dil ulama'i sodikun lahu. Ada seorang ulama didatangi oleh seorang temannya. Dakhala masuk ala ba'dil ulama, ke sebagian ulama, sodikun lahu, saudaranya. Faqaddama ilaihi to'aman, lalu menyajikan kepadanya to'aman, makanan. Faharajat imro'atal hakim, kemudian keluarlah istri orang bijak. Wa kanat sayyi'atul khuluqi, nah, perempuan ini orang yang berakhlak buruk. Sayyi'atul khuluqi. Farafa'atil ma'idata, lalu dia mengangkat hidangan. Wa akbalat ala syatmil hakim, lalu
Dia temannya keluar sambil marah-marah. Dia memaki orang bijak itu, ya, jadi dimaki-maki si orang bijak itu oleh istrinya ini. Wa akbalat ala syatmil hakim fahoroja sodik mubdoban. Lalu temannya keluar sambil marah-marah lagi. Fatabi'ahul hakim. Maka orang bijak itu mengikutinya. Wa qala lahu. Lalu berkata kepadanya, tadkuru yauma kunna fi manzilika nat'amu. Engkau ingat pada hari ketika kita makan di luar di rumahmu. Tadkuru yauma kunna fi manzilika. Kamu ingat pada hari kita berada fi manzilika di rumahmu nat'amu kita makan. Pasakotot dajajatun alal ma'idati. Lalu seekor ayam terjatuh menimpa hidangan. Fa'absadat ma'alaiha dan merusaknya. Falam yagdob ahadun minna. Dan kita tidak ada yang seorang pun yang marah di antara kita. Qala na'am. Ya. Qala fahsub anna hadihi mislatil kadajajah. Anggaplah perempuan ini seperti ayam itu. Fahsub anna hadihi mislatil kadajajah. Pasurya anir rojuli godobahu wan soropa. Maka redalah kemarahan orang itu dan ia pun pergi. Waqala sodakol hakim. Ya, benar. Hakim, benarlah orang bijak itu. Al-hilmu sipaun min kulli alamin. Ya. Sifat menahan diri adalah penyembuh dari setiap penyakit. Wa daraba rajulun qadama hakim. Ya. Fa'auja'ahu. Lagi cerita seorang laki-laki mukul kaki seorang bijak. Fa'auja'ahu dan menyakitinya. Falam yagdob. Dia tidak marah. Faqilalahu bidalika. Dikatakan kepadanya mengenai hal itu. Faqala aqamtuhu maqama hajarin ta'asartu bihi. Fadabahtu al-godob. Ya. Aku menganggapnya seperti batu yang membuat aku tersandung. Maka aku sembelih kemarahanku. Aqamtuhu maqama hajarin ta'asartu bihi. Ya, aku menganggapnya seperti batu yang membuat aku tersandung. Maka aku sembelih kemarahan. Anggap saja batu. Robi'an yang keempat. Wasaba rajul ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seorang laki-laki sahabat Abdullah bin Abbas. Falamma paraga, setelah selesai, qala ya Ikrimah halir rajuli hajatun panakdiha. Hai Ikrimah, apakah orang itu punya keperluan agar kita memenuhinya? Panakasa rajulu rasahu wastaha. Maka orang itu menundukkan kepala dan merasa malu. Lalu cerita selanjutnya, wahukia annahu kana libadin nusaki syatun. Wahukia diceritakan ada seorang ahli ibadah. Ya.
Seorang abid kana libadin nusuki syatun, memiliki seekor kambing. Paro'aha ala salasi qawaim. Orang itu melihat kambingnya berkaki 3. Summa qala, kemudian dia berkata, man fa'ala hada biha, siapa yang melakukan ini terhadapnya. Faqala gulamun lahu, berkata sahayanya kepadanya, anak, orang aku. Ya. Faqala lima, kenapa? Qala li agum maka biha, ya, supaya Tuhan susah, katanya. Faqala, lalu orang itu berkata, la bal la agum manna man amaroka biha adhaba fa anta hurrun. Supaya orang itu berkata, tidak, bahkan aku akan menyusahkan orang yang menyuruhmu. Bal la agumanna man amaroka biha adhaba fa anta hurrun. Pergilah, idhab fa anta hurrun, kamu bebas. Nah, ini beberapa cerita tentang bagaimana orang-orang yang menahan diri, tidak cepat marah. Ini jadi pelajaran bagi kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa bisa menahan amarah itu. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidina wa daharud dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.